Shalom. Sebelum kita memulai kebaktian kita berikan waktu kepada sektor Galatia untuk kreasi pengumpulan dana di panitia Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan. Kami persilahkan. Shalom. Horas dihita salhukna damang dainang sesuai dohok program Nihuriata Pesta Gotilo dohok Tahun Kesehatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Partikianon hadir mahamisian sektor Galatia untuk mempersembahkan puji-pujian alanya kamang kainang ahana terbaik nasak kita tapasahak matu Tuhatta melalui persembahan. Inilah sektor Galatia.
Aladang temulai di ibadah budut tong tepuk tangan tu sektor Galatia dah. Sedikit yang kita berikan buat Tuhan itu akan berarti kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mulate madida mangdainang nang pasahaton partisipasi tasaluhutna untuk pelayanan di Hurion. Salinai san hami sektor Galatia mulate godang ma di Hamuna di pasu-pasu Tuhan ma sude natabain na nabuna ulina denggan di Huriaton. Horas. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak, berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengar hukum Tuhan di minggu ini yang diambil dari titah 5 sampai dengan titah ke-10. Demikian. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Kita baca secara bergantian. Demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buah yang segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun ini sebenarnya bukan Allah?
tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari Ina Hanna dan dilanjut nanti dari Ina Deborah.
Kita dengar warta jemaat kita di minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik Minggu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Yang kedua, kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu tanggal 4 September 2022. Tanggal 4 September 2022, sektor Nazaret, Roma, Kolose, Korintus masuk pukul 7.30. Sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan masuk pukul 10 WIB. Sektor Sion, Judea, Efesus, Bethlehem masuk pukul 15 WIB. Kebaktian sektor hari Selasa tanggal 30 Agustus, sektor Nazaret, keluarga calon situa SB Manurung, Inang Boru Marpaung, alamat Rawakalong RT 2 RW 1. Judea of Roma, keluarga P. Sihotang, Boru Napitupulu, alamat Jalan Bungur nomor 28 RT 2 RW 8. Efesus of Korintus, keluarga W. Siagian, Inang Boru Saragi, alamat Auri Jalan Haji Sofian RT 2 RW 11 nomor 3 Gading Permai Cibubur. Kanaan, keluarga Hasimatupang, Inang Boru Damanik, alamat Ciherang RT 4 RW 7 nomor 131. Rabu tanggal 31 Agustus, sektor Sion, keluarga S. Dolok Saribu, Inang Boru Manulang, alamat Jalan Bakti Abri, Lapangan Sanca. Sektor Betania, keluarga B. Sianturi, Inang Boru Siregar, alamat Jati Jajar 2, Gang Delima, RT 8 RW 9, nomor 47B. Sektor Filipi, keluarga H. Ambarita, Inang Boru Sidabutar, alamat Radar Auri, Gang Bapak Nalih, nomor 136. Sektor Galatia, keluarga A. Manalu, Inang Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Semangka, Sukatani. Sektor Kolose, keluarga M. Hutagalung, Inang Boru Nababan, Gang Masjid. Sektor Bethlehem, keluarga M. Siringo-ringo, Inang Boru Manalu, alamat Jati Jajar 1, RT 3, RW 4. Nomor 5, persembahan amplop resort. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop resort di persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang keenam, persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian. Pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian. Yang ketujuh, anak lahir. Di hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga Natalius Siagian, Inang Boru Siahaan, alamat RT 2 RW 8 nomor 4 Rawakalong, dari sektor Nazaret. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kedelapan, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah,
Roni Warman Sibagariang, anak dari Bapak Situa Dr. Randus RH Sibagariang, Ibu N. Borusi Regar, alamat Pondok Rajek Asri Raya, Blok A1 nomor 4, RT 3 RW 11 Cibinong, Jemaat HKBP Kota Depok, Resort Cimanggit. Dengan tunangannya Silvia Ropinta Sitinjak, SAK, putri dari Bapak Situa Marganti Sitinjak SH, Ibu Dr. Randa Nuride Manulang, alamat Jalan Dongkal, RT 4, RW 3 nomor 22, Kelurahan Sukatani, Tapos, Cimanggis. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Agustus 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-10, kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian dari sektor dan kategorial. Kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian di minggu hari ini tanggal 21 Agustus 2022 yaitu sektor Galatia di kebaktian pukul 7.30 WIB dan kategorial Ama Shalom di kebaktian pukul 10 WIB. Yang ke-11, sosialisasi ibadah keluarga dan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengar sosialisasi yang akan disampaikan oleh panitia Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian. Yang ke-12, hukum siasat gereja. Mulai minggu hari ini sudah tidak terhitung sebagai anggota jemaat kita, yaitu Indah Lestari Siregar dari sektor Galatia karena menikah dengan yang bukan seagama dengan kita. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak 814 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran sebanyak 45 orang, ulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka diambil dari Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ke-15, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 6 kepala keluarga berjumlah Rp2.630.000. Yang ke-16, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 12 kakak berjumlah Rp2.400.000. Keuangan gereja. Huria sebanyak Rp17.130.000. Pembangunan Rp5.027.000. Pusat Rp1.247.000. Jumlah Rp23.404.000. Ralat pada warta keuangan bagian 9 Romawi lain-lain dan nomor 7 tertulis pelean pamasumasuon yang seharusnya pelean
Partupolon tanggal 27 Agustus 2022. Keluarga Situa Sitinjak dan keluarga Situa Sibagariang. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kami persilahkan kepada panitia Gotilon dan tahun kesehatan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang terhormat Amang Pandita, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dan seluruh jemaat beserta anak-anak kami remaja Naposo yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas perkenannya kita dapat berkumpul, beribadah, memuji Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Seperti kita ketahui bahwa pimpinan HKBP telah menetapkan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian dan telah di-launching dalam ibadah Bona tahun HKBP pada tanggal 4 Januari 2022 di kantor pusat Peraja Tarutung. Hal ini menandakan bahwa HKBP dalam segala arah pelayanannya akan memedomani tahun kesehatian dalam merancang setiap program baik di tingkat pusat, distrik, resort maupun jemaat. Tahun kesehatian dilandasi dengan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 2 dan menjadi tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan subtema mensyukuri atas segala berkat Tuhan yang memberikan kesehatan, hasil pekerjaan, kekuatan menghadapi berbagai krisis. Makna dari tahun kesehatian lebih menekankan pada kebersatuan, kesetiakawanan, kebersamaan umat di dalam komunitas iman agar tidak terjebak dalam virus egoisme, virus kesombongan maupun virus popularisme yang dapat merusak keharmonisan komunitas iman. Untuk itu, sebagai wujud nyata kesehatian warga jemaat HKBP Cimanggis Resort dalam tahun kesehatian 2002 ini bersamaan dengan momen pengucapan syukur atas berkat seluruh warga jemaat yang dikemas dalam pesta Gotilon, ditetapkanlah suatu kegiatan ibadah keluarga, di mana satu keluarga, orang tua beserta anak-anak duduk sebangku bersama-sama mengikuti ibadah di gereja pada kebaktian minggu dimulai awal bulan tanggal 4 September, 2 Oktober, dan 6 November 2022, yaitu pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 3 sesuai jadwal kebaktian setiap sektor yang telah diatur oleh Parhalado. Berkaitan dengan itu, sekolah minggu maupun KOR ditiadakan sementara. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, warga jemaat yang mengikuti ibadah keluarga di 3 sesi akan menyerahkan
amplop persembahan tahun kesehatian dan Pesta Gotilon 2022. Semua yang kita lakukan ini adalah menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita semua pelayan Tuhan, warga jemaat bersama-sama mendukung, mensukseskan kegiatan ini baik di dalam doa, tenaga maupun dana. Kiranya Tuhan menolong kita mensukseskan tahun kesehatian HKBP, khususnya HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, untuk kemuliaan Tuhan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A untuk Ria, 1B untuk pembangunan. Sorry. Kita dengar lagu pujian dari Kor Amahuria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A untuk Huria, 1B untuk pembangunan. Dengar suara
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Tanpa terasa kita minggu hari ini adalah minggu yang terakhir dalam bulan Agustus. Dan kita tanpa terasa kita akan memasuki suatu bulan yang baru pada hari yang akan datang. Oleh sebab itu kita tanpa terasa perjalanan daripada hidup kita dan perjalanan dari gereja yang semakin maju untuk kita jalani. Baik, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 16 yang saya baca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau sudah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita melihat ada sesuatu yang sangat menarik dalam perjalanan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, di mana ketika Yesus memilih 12 muridnya untuk bersama-sama memberitakan yaitu kerajaan Allah yang sudah sampai melalui Yesus Kristus, yaitu tentang bagaimana rencana Allah akan menyelamatkan dunia ini, manusia dari dosa, kematian, dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal. Itu merupakan satu orientasi atau tujuan utama daripada Tuhan Yesus kedatangannya ke dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan sebelum Tuhan Yesus untuk mewujud nyatakan yaitu karya terbesar, yaitu penyelamatan hidup manusia dunia ini dari dosa kematian, dia mempersiapkan kepada murid-muridnya itu untuk sungguh-sungguh tegar mereka untuk melanjutkan dan memberitakan tentang berita keselamatan ini. Dan inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus selama ia ada di tengah-tengah dunia ini. Dan pada waktu Yesus hendak pergi ke Yerusalem sebagaimana yang diberitakan dalam perikop ini, dia mengatakan bahwasanya aku harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua
imam-imam dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan ini adalah merupakan kepastian dalam program Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini merupakan suatu kepastian. Namun saudara-saudara yang kekasih, memang oleh karena suatu kecintaan dari murid-muridnya kepada Yesus, itulah yang dikatakan oleh Petrus, dikatakannya kepada Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Apa yang tersirat di dalam bahasa Petrus ini? Memang di salah satu pihak Petrus sangat cinta dan ingin selalu bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahwasannya di dalam Yesus ada suatu sukacita selama murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sukacita para murid itu bukanlah semata-mata oleh karena keinginan atau tekad keputusan hidupnya untuk sama seperti Tuhan Yesus yang melakukan misinya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apa misi atau motivasi daripada murid-muridnya itu? Ya, mereka mengetahui kalau mereka bersama dengan Yesus tidak ada yang kurang. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih? Ketika Yesus dengan mujizatnya melalui 5 roti dan 2 ikan, semua orang banyak dapat makan. Wah, luar biasa. Kalau begitu lebih enak bersama-sama Yesus sampai selama-lamanya di dunia ini. Tidak usah capek-capek, tidak usah bekerja, tidak usah mencari bagaimana seperti yang dilakukan oleh manusia seperti sedia kala di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang sakit dia sembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kerasukan setan dapat disembuhkan. Ya, semua tidak ada yang kurang. Wah, kalau begitu inilah yang paling penting. Ini sebetulnya motivasi kebanyakan daripada murid-muridnya. Mereka tidak tahu, saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya yang paling terbesar di tengah-tengah misi atau karyanya Tuhan adalah bagaimana hidup manusia dapat bebas keluar dari yang disebut dengan maut, kematian yang menyebabkan kematian yang selama-lamanya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat ini, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan oleh Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, inilah satu penilaian Tuhan Yesus kepada Petrus, yang sebenarnya dia adalah satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kita dapat bayangkan di tengah-tengah kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, yang melihat mujizat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, tetapi dia bisa kembali kepada pemikiran hanya untuk melihat dari orientasi atau fokus kepada kepentingan manusia saja. Saudara-saudara yang kekasih, bukan berarti Yesus mengajarkan manusia tidak boleh ataupun tidak usah memikirkan sesuatu di dalam kebutuhan hidup manusia di dunia ini. Bahkan Yesus mengatakan bahwa aku menyediakan segala sesuatunya. Aku datang ke dunia ini untuk memberikan kelimpahan bagi kamu, kecukupan. Tetapi satu hal yang harus kita lihat, sebagaimana yang dikatakan Yesus, jangan di tengah-tengah di dalam kehidupan kita oleh karena kepentingan kehidupan ini sehingga kita menghilangkan bagaimana misi ataupun pelayanan kehidupan kita di tengah-tengah hidup kita di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini
tetapi kehilangan nyawanya. Apa gunanya orang-orang memiliki satu keuntungan? Kalau dalam bahasa Batak, ahama gunana diomohodo portibion alai anggo mate do anggo todim. Semuanya akan berakhir. Nah odo nanidok di bagasan trupukon. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Sebagai orang yang mengikuti Yesus, bukan berarti kita mengatakan, wah hanya penderitaan. Ada orang yang mengatakan begitu. Oh kalau mengikuti Yesus hanya penderitaan, hanya salib, hanya sesuatu hidup yang tidak memiliki suatu sukacita, kesenangan. Siapa bilang? Tidak. Bahkan aku datang untuk memberikan kelimpahan bagi kamu. Barang siapa roh mahamu akan lalu jana solat, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan sukacita sejahtera kepadamu. Hanya ini yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Sejauh mana kita sudah menjawab, meresponi, yaitu segala sesuatu janji jaminan Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi berkat dan menjadi pelayan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam ayatnya tadi dikatakan, yaitu di dalam ayat ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu yang pertama. Kalau menyangkal dirinya, disuadahodo dirina. Kalau dikatakan mensuadaho diri atau menyangkal diri, kadang-kadang memang kita sebagai hidup manusia selalu memiliki beberapa hal, kebutuhan, keinginan. Pasti itu sudah sifat kodrat kita sebagai manusia. Kita ingin menjadi kaya, kita menjadi seorang pejabat, kita menjadi seorang yang populer, kita seorang menikmati banyak hal yang sukacita dalam hidup kita sebagai manusia. Tetapi janganlah dikatakan oleh karena hal-hal yang demikian menjadikan kita dapat menjauh atau menghalalkan cara di dalam hidup kita hanya untuk mendapatkan keinginan dari kehidupan manusia. Nah inilah kadang-kadang salah satu contoh lah yang marak hari ini kan, saat ini peristiwa terjadi di kepolisian dong atas porsiau do si sambu ate. Tapi itulah sebenarnya ini merupakan sesuatu yang cukup memilukan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang orang kita pengikut Kristus, karena memang banyak sekali di dalamnya yang terlibat adalah orang-orang pengikut Yesus. Ini merupakan suatu warna yang bisa menjadi suatu renungan di tengah-tengah hidup kami. Saya pikir begitu luar biasa berkat Tuhan, kesempatan-kesempatan seperti yang pernah saya katakan di tengah-tengah kehidupan kita diberikan Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak menyadari dan kita dipakai oleh iblis. Seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal ini, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Artinya dia lupa bahwa kesempatan berkat yang diberikan kepada hidup manusia adalah jalan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Tetapi itulah dikatakan pemikiran daripada iblis. Itu yang dikatakan Yesus, nyala iblis, engkau sudah batu sandungan bagiku. Nah ini kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu juga. Kita tanpa sengaja menjadi batu sandungan, dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan ataupun keinginan-keinginan diri kita sendiri, sehingga kita tidak memprioritaskan untuk mengikuti Yesus. Bagaimana kita harus menyampaikan dan merealisasikan apa yang dikehendaki Yesus di dalam kehidupan manusia. Saya yakin saudara-saudara yang kekasih, ketika kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi kepada Tuhan, dan bahkan berkorban dikatakan kepada Tuhan, bukan hilang begitu saja. Kalau Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayatnya dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya?
Artinya saudara-saudara yang kekasih, inilah yang menjadi dasar dalam iman kita sebagai orang percaya. Baik di tengah-tengah pribadi dan keluarga. Sering kita tidak memprioritaskan bagaimana kita melakukan apa yang disebut dengan kebenaran Tuhan. Banyak ya, di tengah-tengah kehidupan kita selalu kita lebih menonjolkan keinginan kita daripada apa yang dikatakan Tuhan. Padahal Tuhan sebenarnya mengatakan apabila engkau lebih dahulu, atau dikatakan seperti kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sai lului hamuma harajau ni debata dohot hasitunganna dungi tabahonoku matuhamu aka odeng Tuhamu, maka aku akan menambahkan segala sesuatunya kepadamu. Nah, ini yang kadang-kadang yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam pesan Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini dikatakan ada 3 hal. Seorang yang layak di hadapan Tuhan, dia harus mampu menyangkal dirinya. Kalau dikatakan menyangkal dirinya, mesuadaho diri, kita mampu menguasai diri kita, saudara-saudara kekasih, dalam segala hal. Bukan hanya berhadapan dengan soal materi, berhadapan dengan bagaimana sikap mental ataupun emosional kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang di tengah-tengah emosional yang sangat berlebihan, kita tidak tahu lagi siapa apa yang kita katakan kepada orang lain. Baik itu kepada anak kita, baik kepada istri, pada suami, atau kepada orang-orang lain. Sehingga kita tidak bisa mampu menguasai diri kita. Akhirnya jatuh kita kepada sesuatu keinginan dari diri kita. Ini perlu disangkal dalam hidup. Tentu penyangkalan diri itu bukan oleh karena kekuatan kita, saudara-saudara kekasih, tetapi kita dibantu oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita ketika ada kesungguhan motivasi kita untuk melakukan yang benar di dalam Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di dalam pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan orang yang layak di hadapannya, dia harus memikul salib. Ada kadang-kadang orang memikirkan apa sih salib itu, memikul salib. Ada orang yang selalu begini. Pernah saya bertemu dengan seorang yang bergumul, marukil. Holan mah godo hepeng nah. Ai omma silangi. Nah. Kadang-kadang kita gampang-gampang, atau sedikit ada punya kerugian, kita ngatakan inilah salib itu amang katanya. Terlalu gampang kita bilang salib. Padahal salib itu sebenarnya sangat luar biasa dalamnya artinya. Kalau kita samakan seperti apa yang dialami Yesus, adalah sesuatu pergumulan yang sangat berat. Bahkan mungkin akan mengancam dalam arti yaitu harkat, martabat dan nyawa kita. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu gampang kita bilang sedikit masalah anak salib, ayo do silangi, mak, holan nggak disapa oleh suami atau istri, anak sedikit bandel, inilah salib itu katanya. Terus langsung salib ya. Apalagi yang ada lagi katanya karena 2-3 hari nggak enak masak. Nah dijabu, betul om silangi ini nak, termurah-murah, ayo silangi. Padahal belum tentu dia, kalaupun nggak makan yang enak selama berapa hari lah pun nggak berarti mati. Mungkin tambah turun kolesterol dia kan, atau darah tingginya sudah semakin semakin turun karena memang terlalu banyak ia makan yang lemak-lemak. Tadi itulah contohnya. Tapi langsung kita meresponi itu adalah inilah salib itu, inilah yang salib itu katanya kan. Atau kadang-kadang masih sisian ataupun agak sedikit adalah SKT dan kawannya, ini lamang nggak cakapan baru seminggu ini, itulah salib itu katanya. Gampang banget rasanya ngomong salib katanya, orang salib. Toh juga yang salib ini yang disalahkan, kayak yang disalahkan yang salib ini atau yang gimana? Kayak bingung kita. Padahal ini katakan Yesus ini salib kita mampu untuk menanggung, menghadapi, menjalani hidup ini, sekalipun hidup ini yang sangat keras.
termasuk kadang-kadang sakit penyakit yang begitu lama, atau mungkin dalam hidup kita bagaimana kita harus berjuang untuk anak-anak kita dalam hal finansial untuk memperjuangkan, bahkan kita mungkin terancam dalam beberapa hal dalam pekerjaan kita. Tetapi satu hal di dalam hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jangan oleh karena perjuangan hidupmu sehingga engkau jauh dari kebenaran Tuhan. Lakukan yang benar, lakukan yang sebenarnya. Itulah salib yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Baru yang ketiga dikatakan, ikutlah aku. Artinya mau mengikut Yesus, kita harus setia dalam segala hal, di mana tempat, di mana waktu, kita tetap selalu mengikut Yesus, bukan mengikut dunia. Rasul Paulus mengatakan, jangan engkau sama dengan dunia. Mulia bata unak sarobak kamu doh portibion. Artinya kita harus tetap mengikut Yesus apapun yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya kalau kita setia dalam Tuhan mengikut Dia, Dia tidak tinggal diam, saudara-saudaraku. Dia pasti lebih setia dan Dia tahu persis, mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang akan kita jalani dalam hidup ini. Tetapi ketika kita setia mengikut Dia, apapun yang kita hadapi, kalau bersama dengan Tuhan, pasti kita dapat melampaui semuanya dengan sukacita dan akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pengikut yang setia ya Tuhan. Setia karena percaya Engkau bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan percis tahu apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, baik tengah keluarga, baik di tengah-tengah menghadapi berbagai problema hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, kami pasti menang menghadapi segala berbagai pencobaan atau kesulitan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan hidup kami sampai saat ini. Kami mau menyerahkan seluruh program-program gerejamu ya Tuhan, yang akan berlangsung dalam beberapa hari yang akan datang atau beberapa bulan. Kami percaya sebagaimana firman hari ini, Engkau selalu bersama dengan kami. Selama kami ingin dan tetap percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat memenangkan semua pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, yaitu kepada keluarga yang diberikan sukacita karena Engkau karuniakan seorang, yaitu putri di tengah-tengah keluarga, Natalius Siagian Borusiahan. Tuhan semakin memberkati anak yang Engkau karuniakan bagi keluarga ini, agar tetap sehat dan menjadi bertumbuh dan dapat menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terutama di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sudah mengikat perjanjian untuk menerima berkat nikah pada hari yang akan datang, yaitu Roni Warman Sibagariang dengan Silvia Ropinta Borusi Tinjak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan mereka dan akan menerima berkat nikah pada tanggal 10 September yang akan datang. Biarlah mereka menjadi keluarga yang berbahagia, yang dipersatukan kekal selamanya, dan mereka dikaruniakan banyak berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah dalam persiapan dalam semua acara dapat dilancarkan dan Tuhan cukupkan jauh dari segala suatu hambatan dan jauh dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan anak-anak-Mu dan keluarga yang berpesta. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati kehidupan mereka, supaya mereka semakin memuji memuliakan Tuhan
dan melakukan melayani Tuhan supaya mereka menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gerejamu secara khusus tahun kesehatian ya Tuhan. Untuk tahun ini pada minggu depan kami akan melakukan ibadah keluarga di gereja ini. Biar Tuhan selalu memberikan kepada kami satu wujud nyata. Kami menyatukan diri dalam tiap keluarga, duduk bersama di gereja ini sesuai dengan jadwalnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya berkat yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini juga kami mau menyerahkan hidup kami sekalian yang hadir di sini, yang memiliki berjuta, yaitu berbagai harapan, cita-cita, dan juga mungkin pergumulan hidup, ataupun di dalam sakit penyakit, dan masih banyak yang lain. Kami serahkan ya Tuhan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya sebagaimana firman hari ini, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau mampu ya Tuhan untuk dapat mengatasi segala problema kami, baik sakit penyakit dapat disembuhkan, segala kesulitan kami dalam pekerjaan Tuhan berikan yaitu jalan keluar yang baik, atau kesulitan dalam ekonomi kami ya Tuhan dalam pekerjaan kami, biarlah Tuhan menunjukkan yaitu hari ke depan, yaitu berkat-berkat yang Kau bukakan bagi hidup kami sehingga kami dapat bersukacita dan melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang kasih, kita kembali menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan nomor 238 sambil kita memberikan persembahan kita yaitu ke gereja dan satu amplop untuk mendukung pelayanan di resort di tengah-tengah gereja kita. Dirimu tak
3 kita bangkit berdiri. Dan ku tunjukkan padamu yang harus kau hindarkan, semua kecuranganmu yang harus kau tanggalkan. Mendengar suci hatimu dikala tiba ajalmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu reda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.